bener-bener udah gak betah lagi tinggal sama Abah, Umi. Aku udah gak mau tidur lagi sama Abah juga, Umi. Kamu harus tawakal, Afifah. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita mohon pertolongan dari Allah. Dan semoga Allah melembutkan hatinya Abah. Sehingga Abah juga bisa bersikap lembut terhadap kita. Umi tahu, kamu trauma terhadap sikap Abah. Tapi Abah itu tetap suami kamu. Ya, hanya waktu yang bisa menyembuhkan luka di hati kamu. Kasihan Umi sama Afifah. Mereka tersiksa sekali. Aku tahu sampai kapanpun Abah gak akan pernah berubah. Karena itu aku akan tetap di sini untuk melindungi Umi dan Afifah. Umi, aku jadi boleh ikut ke masjid nggak? Tentu aja boleh. Ayo. Enak ya, tidak ada suami teh kelayapan terus. Tidak istri tua, tidak istri muda, kerjaan teh kelayapan wae. Mau kemana kalian? Sekarang Rehan nggak ada, jadi nggak ada lagi yang bisa ngebelain kalian. Itu adalah hukuman bagi Umi yang sudah mempermalukan Abah di depan orang banyak. Abah jangan pukul Umi, Abah. Ya Allah. Apa-apaan ini? Kamu berani? Berani ngebelain dia? Berani? Berani mau ngelawan juga sama Abah? Ya, mau? Enggak, Abah. Enggak gitu, Abah. Orang jahat. Tolong! Tolong, orang jahat, tolong! Tolong! Takut! Umi, mereka orang jahat, Umi! Pergi! Diam nggak? Diam! Udah, berhenti. Ini anak ini teriak terus, pusing Asep dengernya. Mesti kasih pelajaran anaknya. Aku semakin yakin ada yang mereka sembunyikan. Ayo, Beh. Ayo. Asep teh harus kendaliin diri Asep. Jangan sampai teh si Asma tuh tahu tak peristiwa yang sebelumnya dan membongkar rahasia kita. Ini kalau kayak gini terus deh, Asep nggak bisa baikan si Afifah. Kalau Asep marahin si Afifah, Umi belain. Marahin Umi, Afifah belain. Kalau Asep marahin dua-duanya itu kalau ada Rehan belain. Dan sekarang Rehan udah pergi. Begitu Asep marah-marah lagi, si Asma jadi histeris. Aduh, tetep aja Asep nggak bisa marah-marah. Asep, kalau Asep terus-terusan pisah ranjang sama Afifah sampai berbulan-bulan, nah nanti ia tuh bikin alasan sama Afifah. Dia minta cerai. Alasannya no, Asep tidak memberi nafkah batin. Tak gitu. Teteh harus lakuin sesuatu, Teh. Teteh kalau nggak bisa melakukan sesuatu, bulan depan Teteh nggak akan terima 50 juta. Kalau begini kita harus cari jalan keluar. Teteh punya ide, Sep. Sekarang Asep pergi cari Rehan. Asep pastikan kalau Rehan itu tidak cepat-cepat balik ke dalam rumah. Biar rencana Teteh mulus. Ada orang jahat. Asma, tenang. Umi kalau kayak gini cuma Mas Rehan doang, Umi yang bisa nenangin Asma. Biar aku telepon Mas Rehan ya. Jangan Afifah. Umi, ini semua kan demi Asma, Umi. Nanti dia pikir kamu kasih harapan lagi. Aku sama sekali nggak mikirin itu, Umi. Aku cuma mikirin Asma sekarang. Iya, kamu tidak punya pikiran seperti itu. Tapi Rehan akan punya pikiran bahwa kamu tuh kasih harapan lagi. Dia akan tersiksa lagi. Sudah cukup penderitaan yang dia alamin. Tolong jangan ditambahin lagi. Iya, Umi, iya. Teteh tenang. Ana bakal jagain Teteh dari orang-orang jahat. Teteh gak usah takut ya. Yuk, masuk ke kamar yuk. Yuk, Teh. Yuk.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bawa siapa itu Abah? Umi, Afifah, ini kenalin Pak Ustadz. Kenapa sih Abah jadi bawa Pak Ustadz? Nah, kenapa Pak Ustadz ini Abah undang ke sini? Walaupun sebenarnya istri Abah itu ustazah, Pak Ustadz ini akan memberikan penjelasan nantinya. Begini Pak Ustadz, ini adalah istri-istri saya. Nah, selama ini istri saya, Umi Marwah ini, berusaha menjauhkan saya dengan istri muda saya. Mungkin karena dia cemburu. Nah, untuk itu tolong Pak Ustadz kasih penjelasan bagaimana seharusnya sikap seorang istri terhadap istri suaminya yang lain. Silakan Ustadz. Harusnya Ustazah Marwah sudah tahu bahwa suami tidak boleh dipisahkan dari istri keduanya. Apalagi jika sebelumnya Ustazah Marwah sudah membolehkan suami untuk berpoligami. Aku nggak mungkin membuka aib Abah di depan Pak Ustadz. Itu sama saja membuka aibku sendiri. Abah licik banget. Abah puter balikin keadaan sampai Umi yang dipojokin. Baiklah, Umi, Afifah, Abah mohon maaf karena selama ini Abah tidak bersikap adil kepada kalian. Abah janji ke depannya Abah akan memperbaiki diri. Abah akan bersikap adil kepada kalian sehingga tidak lagi menimbulkan cemburuan. Jadi tolong Umi, Afifah, maafin Abah. Ya. Ustazah, suami sudah meminta maaf dan harus dimaafkan. Beri kesempatan untuk memperbaiki diri. Enggak, aku nggak mau. Tapi aku butuh waktu buat berpikir. Biar. Nanti Abah yang bicara sama Afifah. Ustazah, mungkin sebaiknya kita beri waktu untuk Pak Asep dan Bu Afifah bicara berdua. Mungkin mereka bisa menyelesaikan masalahnya. Apa yang Abah lakukan di dalam? Apa Abah ngancam Afifah? Pak Ustadz, saya mau nyusul Abah dulu ya. Baiklah, silakan. Afifah, kamu harus mau maafin Abah. Nggak mau. Kalau kamu nggak mau maafin Abah, kamu jangan kaget. Rehan nanti pulang dalam peti mati. Mas Rehan. Kenapa? Rehan udah nggak mau angkat telepon kamu. Iya. Makanya sekarang kamu bilang di depan Pak Ustadz, di depan Umi, kamu mau maafin Abah. Kalau enggak, Abah akan telepon anak buah Abah. Dan kamu akan lihat Rehan pulang dalam peti mati. Abah. Ya udah aku mau. Maafin Abah. Alhamdulillah, Pak Ustadz, istri saya udah mau maafin saya. Iya kan, Afifah ya? Iya, aku udah maafin Abah dan aku mau sekamar lagi sama Abah. Alhamdulillah.